Shalom, Puji Yesus, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan pesan Tuhan pada saudara-saudara semua dimanapun berada yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur ya saudara-saudara semua dimanapun berada yang dikasih Tuhan dalam keadaan sehat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Semua ini karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita dan tentu saja penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya memulai ya kesaksian hidup saya yang ke-44 di channel Bukit Sion ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Bapa kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu, sehingga pesan-Mu hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Bapa mempraktekannya. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Ada dua tema ya hari ini kita belajar bersama-sama. Yang tema pertama yaitu membangun kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tentu saja sering ya melihat orang sukses ya, yang dulunya mungkin biasa-biasa saja ya, akhirnya bisa sukses besar ya. Dulunya itu mungkin kita sendiri pun ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri pun merasakan ya, usaha dari nol bersama-sama dengan pasangan kita ya, yang baru menikah mungkin ya, bukan dari keluarga yang kaya, jadi harus berjuang sendiri ya, mulai dari nol dengan pasangan kita. Itu bagus ya, itu bagus karena kita mandiri ya, tidak mengandalkan kekayaan orang tua. Kita belajar ya, keberhasilan pengusaha atau pebisnis ya, itu tidak lepas dari kepercayaan ya. Jadi membangun usaha itu sama dengan membangun kepercayaan. Kalau usaha kita berhasil ya, tidak lepas dari kita bisa meyakinkan ya rekan bisnis kita ya, dan karyawan kita, pegawai kita ya, kita bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu orang yang bisa dipercaya ya. Itulah kunci kesuksesan yang kesekian ya. Kunci kesuksesan yang utama tentu saja kita harus berdiri ya di atas kebenaran firman Tuhan. Itu kunci sukses usaha. Yang pertama, tentu saja usaha itu harus dibangun di atas fondasi firman Tuhan ya. Dan yang kedua, usaha itu dibangun ya dengan kepercayaan ya, kita ini dapat dipercaya gitu loh ya. Jadi penting sekali ya, kita membangun kepercayaan ini. Tidak semudah membalik telapak tangan tentunya ya, membangun kepercayaan ini. Kita harus benar-benar mengerti ya dan mengenal Tuhan Yesus dengan baik, baru kita bisa membangun kepercayaan tersebut ya. Kita harus mempunyai karakter tahan uji, seperti karakter Tuhan Yesus juga. Salah satu karakter Tuhan Yesus juga tahan uji, dan ini penting dalam dunia usaha ya. Dalam dunia usaha itu kalau tidak tahan uji itu tidak mungkin ya bisa mencapai tingkat keberhasilan tertinggi ya. Semua pebisnis, semua pengusaha yang sukses pasti memiliki karakter tahan uji ya. Jadi tahan uji ini dapat kita pelajari ya, dapat kita pelajari dengan membaca Alkitab ya. Kita harus mengerti ya apa yang kita baca, dan kita harus menghidupi ya firman Tuhan yang kita baca tersebut. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya
dibaca saja ya. Itu namanya menghidupi firman Tuhan. Banyak orang yang mengerti ya firman Tuhan, tapi tidak menghidupi firman Tuhan tersebut ya. Itu sama dengan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi kita harus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia kerja, supaya karakter kita seperti karakter Kristus. Salah satunya yaitu tahan uji. Orang yang sukses itu pasti punya karakter tahan uji dalam menghadapi saingan bisnis yang ketat ya, dalam menghadapi mengatur karyawan, mengatur masuk keluarnya keuangan perusahaan atau usaha kita ya, kan ada pembukaannya toh. Itu kadang itu kita itu tidak untung terus gitu ya, kadang ada ruginya. Itu bisa down kalau kita tidak punya tidak mengenal Tuhan Yesus kita itu siapa ya. Itu kita bisa down loh. Tapi berbeda kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik, menghadapi apapun juga, baik dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan, dalam semua aspek hidup kita. Ketika kita mengalami goncangan ya, itu kita tetap bisa tenang karena kita percaya janji-janjinya dan kita mengenal dengan baik siapa Tuhan Yesus kita. Jadi jangan takut ya, jangan khawatir jika dalam perjalanan hidup kita ya, kita mengalami sesuatu yang mengagetkan gitu ya, yang datangnya itu tiba-tiba, kita kadang itu tidak siap ya menerimanya. Tapi kita jangan takut, jangan khawatir, kita harus tetap tenang ya. Kita berserah pada Tuhan dan Tuhan pasti akan bertindak ya. Tuhan pasti akan menolong kita tepat waktu. Amin. Kita baca ya di Amsal 28 ayat 20. Mari kita buka bersama-sama ya. Saya bacakan ya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Di ayat ini sudah jelas ya. Jadi orang yang dipercaya ya, yang dapat dipercaya itu berkatnya itu luar biasa. Amin. Jadi mari kita dalam membangun usaha kita, membangun bisnis kita ya, kita harus berpegang pada firman Tuhan ya, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Dan kalau kita dapat dipercaya, berkat Tuhan itu mengalir lebih banyak ya daripada kalau kita tidak dapat dipercaya. Ya, itu berkatnya tidak sebanyak orang yang dapat dipercaya. Amin. Ya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, supaya berkatnya itu melimpah. Amin. Jangan takut ya, jangan khawatir karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Selanjutnya kita buka di 1 Korintus 13 ayat 11. Mari kita buka bersama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 11. Saya bacakan ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Di sini ada kata meninggalkan ya, artinya itu kita harus memutuskan menjadi dewasa.
ya, dan kita harus melepaskan atau meninggalkan sifat kanak-kanak kita, ya, itu suatu keputusan, ya. Jadi kita menjadi dewasa atau tetap kanak-kanak itu tergantung kita mau memutuskan untuk melepaskan, ya, meninggalkan sifat kanak-kanak kita atau masih mempertahankan sifat kanak-kanak kita. Itu suatu keputusan dan itu tidak ada paksaan, ya. Itu terserah kita mau jadi dewasa atau mau tetap seperti kanak-kanak. Usia tidak menjamin, ya, orang itu dewasa. Banyak kita lihat, ya, ada yang umurnya sudah dewasa, ya, tapi sifatnya seperti anak-anak, ya, itu ada, ya. Oleh sebab itu, menurut Alkitab, ya, kita kan belajar dari Alkitab, ya. Kalau menurut Alkitab itu kita itu harus makin dewasa dan kita mau tidak mau harus meninggalkan, melepaskan sifat kanak-kanak kita, ya. Jangan dipertahankan, ya, sifat kanak-kanak kita. Banyak, ya, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat, ya, yang masih memiliki sifat kanak-kanak ini, ya. Ada perpecahan di gereja, ya, di gereja masih suka saling rasa-rasan, apa itu, ngegosip. Itu sifat kanak-kanak, ya. Di gereja masih kelompok-kelompokan, ya. Itu sifat kanak-kanak yang masih dipakai, ya. Jadi suatu jemaat di suatu gereja itu merupakan satu keluarga besar yang harus saling mendoakan, ya, saling menguatkan, saling memperhatikan, ya. Jangan malah saling menjatuhkan, ya, saling menjelekkan, ya. Itu sifat kanak-kanak, ya. Jadi mari kita semua belajar, ya, baik yang dalam dunia pelayanan ataupun yang bukan berkecimpung di dunia pelayanan, ya, jemaat biasa seperti saya juga masih belajar, ya, untuk menjadi dewasa dan belajar melepaskan, meninggalkan sifat kekanak-kanakan saya, ya. Jadi kita semua masih belajar, terus belajar, jangan berhenti belajar, ya. Jadi misal kita punya pinjaman, ya, atau punya tunggakan kartu kredit, ya, pegawainya datang ke rumah kita menagih tunggakan kartu kredit atau menagih hutang kita, itu jangan kita ngumpet, ya. Itu sifat kekanak-kanakan. Jadi kita harus hadapi, kita harus bicara baik-baik. Kalau belum bisa bayar, minta waktu, ya, atau bagaimana lah solusinya, ya. Bicara baik-baik, kita hadapi, jangan lari, ya, jangan ngumpet. Kalau ngumpet itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita hadapi, Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong, pasti ada jalan keluar kalau kita tidak ngumpet, ya. Jadi hati-hati, ya, dengan hal-hal sepele seperti itu, ya. Kita harus mempraktekkan, ya, apa yang Tuhan beritakan. Kita harus berani, ya, menghadapi petugas yang menagih kartu kredit tersebut, karena itu ada di Alkitab, ya. Kita harus berani menghadapi, tidak boleh lari, ya, tidak boleh bersembunyi, tidak boleh ngumpet atau pesan dengan pembantu di rumah, kalau ada penagih hutang bilang aja aku tidak ada, ya. Itu tidak boleh, ya. Itu namanya kekanak-kanakan. Jadi apapun permasalahan kita harus kita hadapi, jangan lari, jangan ngumpet, ya. Dan kalau kita tidak bisa menepati janji, ya, apalagi pada anak-anak kita yang masih kecil, jangan berjanji. Karena anak-anak kecil itu kalau kita janjiin mau ke Taman Ria atau mau ke kebun binatang atau ke time zone, ya, itu anak kecil itu senang sekali loh.
Ya, karena dunia anak kecil itu dunia bermain. Ya, dia kalau diajak ke tempat-tempat yang menyenangkan tuh dia itu kadang itu tidak bisa tidur ya, kepikiran. Ya, kita kalau menjanjiin ngajak anak kita kemana, hari apa, jam berapa, itu harus kita tepati loh. Karena anak kecil itu menagih janji. Ya, kalau tidak ditepati dia sangat kecewa. Dan dia mungkin tidak percaya lagi sama orang tuanya. Ya, kita jangan jadi orang tua yang tidak dipercaya anak. Kadang itu kita menyepelekan hal ini ya. Sering kita ingkar janji pada anak kita. Kalau tidak bisa menepati janji, jangan berjanji ya, supaya anak kita itu tidak mencap orang tuanya itu tidak bisa dipercaya. Orang tua yang tidak bisa dipercaya ya, jangan sampai itu terjadi dalam keluarga kita. Orang yang bisa dipercaya itu sudah pasti orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan mengerti apa yang dia baca. Ya tentu saja ya Alkitab ya yang kita baca. Jadi kita perlu merenungkan ya firman Tuhan siang dan malam supaya kita mengerti ya apa yang kita baca. Kadang itu ayat-ayat itu seperti meloncat ya dalam hati kita saat kita membaca Alkitab ya dengan sungguh-sungguh. Itu ayat yang kita baca itu seperti meloncat dalam hati kita. Ya, ada yang namanya rema. Ya, jadi ayat itu sepertinya itu berbicara pada kita. Ayat yang kita baca itu seperti suatu hubungannya indah ya. Saat kita membaca suatu ayat dalam Alkitab dan itu seperti Tuhan berbicara langsung secara pribadi dengan kita, dan itu kadang itu merupakan penguat iman langsung ya dari Tuhan yang persis dengan apa yang kita alami, dan ayatnya itu menguatkan iman kita persis dengan apa yang kita alami. Itu rema ya. Itu kita bersyukur kalau kita diberi rema. Ya, tidak semua ayat itu merupakan rema ya. Kadang-kadang saja ada yang merupakan rema, ada yang kita biasa bukan rema ya. Kalau rema itu ada getaran khusus gitu ya. Dan ayat itu sungguh merubah hidup kita ya, sungguh bisa menggetarkan hati kita, dan itu seperti kita seperti ada perubahan besar dalam hidup kita dengan ayat tersebut. Itu rema ya. Tiap orang berbeda-beda remanya ya. Dan kita harus menghidupi ya firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang menguasai firman Tuhan tapi hidupnya tidak dikuasai firman Tuhan. Ya, jangan sampai hidup kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Kita harus melatih panca indera kita ya supaya kita peka ya, bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Di lingkungan sekitar kita ya, kan banyak ya hal kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau suara-suara di hati dan pikiran kita ya, itu kita bisa membedakan, oh ini suara dari Tuhan, oh ini bukan suara dari Tuhan. Itu kita terlatih loh ya. Kalau kita latih itu kita bisa, panca indera kita bisa peka. Oleh sebab itu kita harus terus ya melatih panca indera kita supaya kita itu peka, bisa membedakan, oh ini dari Tuhan, oh ini bukan dari Tuhan, oh ini suara Tuhan, oh ini bukan suara Tuhan ya. Itu perlu latihan. Jadi kalau kita menghidupi firman Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari, mengerti apa yang kita baca dan mengenal siapa Tuhan kita, saat kita menghadapi goncangan yang hebat sekalipun ya, kita bisa tetap tenang loh ya.
Jangan takut, jangan khawatir ya. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, ya, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, ya, Raja di atas segala raja, luar biasa ya. Kita berjalan bersama Raja di atas segala raja, amin. Apa yang kita takutkan kalau kita berjalan bersama Raja di atas segala raja? Apa yang kita takutkan saat Tuhan ada di pihak kita, Tuhan Yesus ada di pihak kita, ya? Dia pembela kita, ya, dia Allah yang perkasa, amin. Kasih itu bukan perasaan, ya, kasih itu keputusan. Kita mau mengasihi atau membenci seseorang itu keputusan kita, bukan perasaan. Sabar itu juga keputusan ya, bukan perasaan. Kita mau sabar, mau mangkelan, mau dendaman ya, mau tersinggungan, atau mau panjang sabar ya, atau ibaratnya kalau orang Jawa itu bilang tidak ada balung rine ya, itu orang yang sangat sabar sekali ya. Itu sering disebut wong iku gak ono balung rine. Itu ya biasanya saya sering dengar seperti itu. Jadi ada loh orang yang sabar gitu ya. Dirasani orang tuh sabar, tidak balas, tidak marah, ya, di fitnah kadang ya, dihina kadang ya, tidak dihargai, tidak tersinggung sama sekali. Ada orang seperti itu, ya. Jadi sabar itu keputusan, bukan perasaan. Milikilah kasih Tuhan Yesus yang tiada batasnya, ya. Kasih Tuhan Yesus itu tak terbatas, dan kasih Tuhan Yesus itu tanpa syarat, ya. Kita harus meneladani kasih Tuhan Yesus yang tanpa syarat dan tidak terbatas, ya. Sabarnya Tuhan Yesus itu juga tak terbatas, ya. Sabarnya Tuhan Yesus kita harus meneladani, ya. Jangan meniru orang dunia, ya. Orang dunia kan punya pemikiran kesabaran itu ada batasnya, ya. Itu orang dunia. Kalau orang dalam Tuhan, ya, anak-anak Tuhan itu sabarnya itu tak terbatas, ya. Jadi mengampuninya itu juga tak terbatas, ya. Meskipun ada seseorang yang teman kita ya, atau family kita atau tetangga kita yang terus-menerus menyakiti kita, sudah diampuni, menyakiti lagi, diampuni lagi, menyakiti lagi, diampuni lagi, menyakiti lagi. Kalau dihitung itu mungkin tak terhitung ya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita selalu mau mengampuni terus, ya. Orangnya sama, ya, tapi ya gitu, terus saja ya menjengkelkan kita, terus saja menyakiti kita, ya. Kita meskipun orang itu tidak minta maaf pada kita, kita sudah memaafkannya. Tanpa orang itu minta maaf pada kita, itu teladan Tuhan Yesus, amin. Jadi memang perlu tuntunan Roh Kudus ya, untuk penuh kasih dan penuh sabar ini. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak mampu, tak sanggup ya memiliki kasih yang sebesar kasih Tuhan Yesus, memiliki kesabaran yang sebesar kesabaran Tuhan Yesus. Itu perlu tuntunan Roh Kudus, ya, perlu kekuatan dari Roh Kudus. Jadi kita jangan lupa untuk selalu minta tuntunan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, setiap waktu, supaya kita penuh kasih, penuh sabar setiap saat, setiap waktu juga, amin. Selanjutnya yaitu tema yang kedua, yaitu sesuatu ya yang dipandang manusia itu tidak berharga, ya. Saat sesuatu itu bermitra dengan Tuhan, sesuatu itu jadi berharga dan bernilai, dan sanggup ya menciptakan perkara yang besar. Judulnya agak panjang ya. Jadi
sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai bagi manusia, ya, jika bermitra dengan Tuhan Yesus, sesuatu yang tidak berharga dan tidak bernilai tersebut menjadi berharga dan bernilai dan sanggup ya menciptakan perkara yang besar. Amin. Ya, mari kita belajar. Kita belajar dari firman Tuhan dulu ya, di Matius 14 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Matius 14 ayat 19. Saya bacakan ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Amin. Dalam peristiwa ini ya, kita ingat ya, ada anak kecil membawa bekal yang menurut manusia itu tidak berarti ya, karena cuma sedikit dan menunya itu bukan menu yang spesial ya. Menunya itu menu sederhana yang bagi manusia itu tidak berarti ya, cuma 5 roti dan 2 ikan ya. Tapi di tangan Tuhan ya, jika bermitra dengan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, karena sanggup memberi makan 5.000 orang lebih ya saat itu. Jadi segala sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai bagi manusia, itu bisa dipakai Tuhan, atau jika bermitra dengan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga dan sanggup ya menciptakan perkara yang besar ya. Jadi orang yang sebanyak itu ya, itu bisa makan dengan kenyang loh ya, dan sisanya itu masih 12 bakul. Bayangkan, itu bukan, apakah itu bukan perkara yang besar? Tentu saja itu perkara yang besar ya, karena masih sisa banyak dan hanya dari 5 roti dan 2 ikan sanggup ya mengenyangkan perut 5.000 orang lebih. Luar biasa ya. Itu contoh, salah satu contoh ya, Tuhan bisa ya memakai apa yang dipandang tidak berharga dan tidak bernilai bagi manusia menjadi berharga dan bernilai dan bisa menjadi perkara yang besar. Salah satu contoh ya 5 roti dan 2 ikan tadi ya. Selanjutnya kita baca di Markus 12 41 sampai 44. Udah ketemu ya? Markus 12 41 sampai 44. Ini perikopnya persembahan seorang janda miskin. Saya bacakan ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Di sini kita bisa belajar ya. Persembahan orang kaya tentu saja ya berharga dan bernilai karena jumlahnya besar. Tapi persembahan janda miskin ini cuma 1
duit, tidak ada artinya sama sekali, ya, atau 2 peser. Ya, mungkin zaman sekarang ini untuk uang parkir mungkin ya 2.000 saja. Tapi bagi Tuhan, persembahan janda miskin ini ya, itu merupakan persembahan yang paling besar di antara persembahan-persembahan dari orang-orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan tadi. Ya, jadi Tuhan itu tidak melihat jumlahnya, ya, tapi Tuhan itu melihat ketulusan. Saat kita mempersembahkan uang kita pada Tuhan, itu kita harus tulus, ikhlas, ya, dengan ucapan syukur dan penuh ucapan syukur. Itu yang Tuhan lihat. Dan janda miskin ini, selain dia ikhlas, tulus, ya, penuh ucapan syukur dalam memberi satu duit ini, dan itu merupakan seluruh nafkahnya sehari itu, hari itu. Ya, jadi dia memberikan semuanya, dia tidak memikir nanti makan apa, ya, tidak bisa beli apa-apa, dia tidak berpikiran seperti itu. Jadi pokoknya dia berikan dengan sepenuh hati, dan itu bagi Tuhan merupakan pemberian terbesar, ya, di antara pemberian-pemberian orang-orang yang lain. Kita belajar ya dari kisah ini. Jadi jangan minder ya, kalau kita di gereja cuma bisa memberi persembahan sedikit ya, sesuai kemampuan kita. Jangan minder ya, karena Tuhan itu melihat hati kita, bukan jumlah yang kita persembahkan, dan melihat sisanya ya. Kalau memang kita punya uang sedikit ya, dan kita persembahkan sisanya itu sedikit, itu sudah merupakan persembahan terbesar ya bagi Tuhan. Kan hanya Tuhan yang tahu sisa di dompet kita berapa ya, sisa di tabungan kita berapa ya, kita punya uang lagi berapa sisanya ya, dilihat tuh sisanya loh ya. Semakin sedikit sisanya itu semakin bernilai, semakin berharga di mata Tuhan, karena ada penyerahan total gitu ya, ada penyerahan diri yang penuh kasih ya. Itu bisa menggetarkan hati Tuhan dan bisa menciptakan kesan di hati Tuhan. Luar biasa ya. Kita teladani ya janda miskin ini. Ya tentu saja kalau kita punya rezeki banyak ya jangan memberi uang persembahan yang sedikit sekali ya, tidak sesuai dengan rezeki yang kita terima ya. Jadi harus ada balance, itu harus balance ya, harus disesuaikan lah ya, karena Tuhan itu tahu loh ya, kalau kita diberkati banyak, kita berikan uang di kotak persembahan sedikit sekali, itu mencurangi Tuhan, dan itu sesuatu yang tidak baik ya, dan Tuhan tahu. Jangan sampai ya kita berbuat seperti itu. Jadi kita belajar ya. Selanjutnya yaitu kisah Daud yang bertempur melawan Goliat ya. Kita masih ingat ya, apa yang dipakai Daud untuk mengalahkan Goliat? Pedangkah? Pistolkah? Atau apa yang bisa membunuh Goliat saat itu? Daud membunuh Goliat pakai apa? Masih ingat ya? Pakai batu kerikil dan umban. Bukan batu besar loh ya. Bukan, itu batu di pegunungan yang besar-besar di sungai ya, dekat pegunungan yang batu yang raksasa itu bukan ya. Daud itu memakai batu kerikil. Ya mungkin besarnya, saya kalau lihat filmnya itu besarnya itu segini ya, sedainya Goliat tuh loh ya, segini itu batunya ya, mungkin lebih besar dari kerikil ya. Dan itu dipakai Tuhan loh ya. Jika batu dan umban bermitra dengan Tuhan, atau dipakai Tuhan, batu dan umban yang tidak berharga dan tidak bernilai tersebut ya,
itu bisa menjadi berarti ya, karena bisa membunuh Goliat yang seperti raksasa itu, yang punya pedang, punya peralatan perang yang lengkap. Bayangkan, Daud tidak membawa perlengkapan perang saat itu, dan tidak memakai baju perang juga. Bayangkan ya, tidak punya perisai ya, tidak punya pedang, tidak punya panah. Daud waktu itu hanya punya batu dan umban. Bayangkan. Tetapi ya, jika batu dan umban itu bermitra dengan Tuhan, menjadi dahsyat ya. Batu dan umban itu sanggup menciptakan perkara yang besar, yaitu menyelamatkan nasib suatu bangsa. Saat itu kalau Daud kalah, itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsanya Goliat itu, Filistin ya, orang Filistin. Ya, jadi Daud itu ya dipakai Tuhan luar biasa ya. Daud juga tidak dipandang loh waktu itu ya, tidak dianggap ya sama saudara-saudaranya, dianggap anak kecil, bisa apa gitu ya, seperti direndahkan waktu itu ya. Tapi kalau Daud bermitra dengan Tuhan ya, Daud dipakai Tuhan luar biasa ya, sehingga Daud bisa menyelamatkan nasib suatu bangsa ya. Jadi sungguh luar biasa. Kita jangan takut, jangan khawatir ya, meskipun kita ini orang biasa, kita ini bukan siapa-siapa ya, tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai pangkat ya, jangan minder. Kalau kita bermitra dengan Tuhan ya, kita bisa berarti ya, kita bisa menciptakan suatu perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Jangan khawatir, jangan takut ya. Tuhan sanggup memakai kita seperti Daud ya, menciptakan perkara yang besar. Kalau kita bersama Yesus, apa yang tidak bisa kita lakukan ya? Semua bisa kita lakukan saat kita bermitra dengan Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu kita harus selalu melekat padanya ya, selalu peka ya akan suaranya, dan kita melatih ya panca indera kita untuk kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan ya. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan, itu sungguh indah. Amin. Salah satunya yaitu dengan membaca firman Tuhan, tentu saja ya. Sering membaca firman Tuhan pagi, siang, malam, atau siang dan pagi saja, atau siang dan malam saja, terserah lah ya. Pokoknya setiap hari itu kita sempatkan untuk membaca firman Tuhan, meskipun sedikit, tapi meskipun sedikit ayat itu kita hidupi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita praktekkan, itu sudah cukup. Daripada membaca banyak tapi satu pun tidak ada yang dihidupi ya, itu percuma. Jadi kita baca sedikit tapi kita menghidupi apa yang kita baca hari itu. Amin. Selanjutnya jadi kita juga belajar ya, kekayaan yang sebenarnya itu sebenarnya bukan kekayaan yang tampak ya, bukan uang, materi, benda. Jadi kekayaan yang paling hebat itu kekayaan yang ada di dalam diri kita, yang tidak tampak ya. Seringkali orang itu tidak mengerti ya, dikira oh orang itu diberkati loh, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tabungannya banyak ya, itu bonus ya, itu bonus. Itu bukan kekayaan yang sebenarnya ya. Kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan yang ada di dalam diri kita ya. Apa yang ada di dalam diri kita yang memperkaya diri kita dari dalam, yang sering kita tidak sadari ya.
damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu lebih berharga dari emas permata. Ada orang yang kaya raya tapi tidak bisa tidur kalau malam. Mungkin perlu obat tidur apa tuh yang di TV itu? Falus apa fulus ya itu? Sama lelap, dan masih banyak ya obat tidur, macamnya obat tidur. Kita tidak perlu loh minum obat tidur ya. Jadi damai sejahtera kita dikasih Tuhan berlipat ganda. Sukacita kita dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya. Kita punya pengharapan yang besar dalam Tuhan, ya. Kita diberi hikmatnya. Ya, hikmat yang dari Tuhan itu melebihi emas permata. Ya. Kita bertumbuh dewasa rohani. Itu kekayaan loh ya, kekayaan dari dalam. Tidak semua orang loh dewasa rohani, ya, tidak semua orang rohaninya dewasa. Kita bersyukur ya kalau kita dewasa secara rohani, ya. Kita dilipat gandakan ya ketekunan kita, diberi hati yang taat, ketaatan kita dilipat gandakan oleh Tuhan, ketekunan kita dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya, kesabaran kita dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya, jadi kelemah lembutan kita dilipat gandakan oleh Tuhan. Buah-buah roh itu ya. Itu juga kekayaan yang melimpah dalam diri kita. Ya, kalau kita bisa ya menghasilkan buah-buah roh. Ya. Masih ingat toh buah-buah roh? Ya itu kekayaan di dalam diri kita yang tidak terukur, ya, nilainya sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia ini, melebihi emas permata, ya, buah-buah roh itu harus kita syukuri ya. Kalau kita kekayaan dalam diri kita yang sudah saya sebutkan tadi ya, dan kita bisa menghasilkan buah-buah roh tampak ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat dilihat orang di sekitar kita ya, itu kekayaan kita ya, itu luar biasa ya. Kita bersyukur ya, kita diberi kekayaan dari dalam yang melimpah ya. Jadi kalau kita diberi kekayaan di dalam diri kita ya, kita tuh, tangan kita tuh bisa mengelola apa yang Tuhan titipkan pada kita ya. Mungkin Tuhan titipkan suatu usaha, suatu bisnis ya, yang sedang atau besar atau kecil pun ya, kita bersyukur ya, diberi kepercayaan mengelola berkat yang kecil sekalipun, atau sedang atau besar ya, itu kita bisa mengelolanya ya kalau kita kaya di dalam diri kita ya. Jadi Tuhan ingin menitipkan ya perkara besar pada kita, tapi kita harus bisa ya mengelola perkara yang kecil terlebih dahulu sebelum Tuhan menitipkan perkara yang besar. Kita diberi perkara-perkara yang kecil, itu jangan diremehkan ya. Jangan mengeluh, jangan merasa sana kok dititipi usaha yang lebih wow gitu ya, sedangkan aku kok cuma gini aja. Itu jangan khawatir, itu tiap orang beda-beda ya. Kalau kita tekun ya dalam perkara yang kecil, kita akan nanti diberi perkara yang besar. Ya, jadi dari perkara kecil dulu kita harus mengelola dengan baik, dan Tuhan nanti pasti ya menitipkan kita perkara yang lebih besar dan lebih besar lagi. Amin. Jadi kita sebelum dititipi perkara besar oleh Tuhan ya, kita harus mensyukuri perkara yang kecil terlebih dahulu, yaitu apa? Kita harus belajar menangani kekecewaan ya dengan ucapan syukur. Kita belajar tidak menyimpan kepahitan ya, kita belajar sabar, kita belajar taat, tekun, kita belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lain-lain ya.
Itu yang Tuhan mau. Ya, sebelum kita dititipi perkara besar, kita harus belajar menangani kekecewaan kita terlebih dahulu. Memang sulit ya menangani kekecewaan ini. Ya. Tapi kalau kita mengucap syukur, ya, itu besar loh kuasanya. Ya, ucapan syukur itu besar kuasanya. Sanggup ya melenyapkan kekecewaan dengan ucapan syukur. Sanggup memulihkan sakit penyakit dengan ucapan syukur. Kalau kita dikecewakan orang, ya, mengucap syukur saja. Kalau kita sakit tidak sembuh-sembuh, ya, mengucap syukur saja pasti sembuh. Amin. Kalau kita dikecewakan orang, mengucap syukur saja. Kita pasti bisa mengampuni orang yang mengecewakan kita tersebut. Amin. Ya. Kita harus belajar sabar. Kita harus belajar taat, ya, miliki hati yang taat. Miliki hati yang lemah lembut. Ya, miliki hati yang sabar, ya, itu tadi ya. Sabar itu penting juga. Ya. Dan jangan mudah putus asa. Harus tahan uji. Ya. Dan uji itu memang berat ya. Tapi kita pasti bisa. Kita pasti bisa memiliki karakter tahan uji ini ya, asal kita menghidupi firman Tuhan, berjalan dengan iman, ya, maju terus sambil mencucurkan air mata, ya, kita tetap tekun, tetap taat, tetap setia sampai mati, meskipun sambil mencucurkan air mata, ya, kita tetap tidak kehilangan iman. Kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Jadi itulah ya pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.